apa kabar? Senang sekali Halo Indonesia bisa menyapa Anda di rumah hari ini. Ya, serangkaian informasi terkini dan inspiratif akan kami hadirkan selama 1 jam ke depan. Antara lain, sekolah alam di Bantar Gebang. Ada pula mengenang kejayaan mainan anak. Ya, selain itu hari ini Halo Indonesia akan membahas tentang keberadaan ambulans gawat darurat gratis. Selengkapnya dalam segmen bincang. Di tempat pembuangan akhir sampah Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat, terdapat sekolah gratis bagi anak-anak yang membantu orang tuanya memulung. Ya, di sekolah bernama Sekolah Alam Tunas Mulia ini terdapat lebih dari 200 anak yang dibina dari jenjang PAUD hingga SMP. Meski gratis dan diperuntukkan bagi anak-anak yang memulung, pihak sekolah juga membantu mencarikan beasiswa untuk para siswanya. Kalian apa coba? Ayo. Kamu Algis akhirnya pengen jadi apa? Nggak tahu. Hah? Bom? Kamu pengen jadi apa, Bom? Inilah suasana belajar di Sekolah Alam Tunas Mulia Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Anak-anak kelas 3 dan 5 antusias menyimak pelajaran. Sekolah yang berdiri sejak tahun 2006 ini ditujukan untuk anak-anak pemulung di kawasan TPA Bantar Gebang. Sekolah seluas 6.000 meter ini didirikan Nadam Dwi Subekti yang prihatin melihat banyak anak pemulung yang belum memperoleh pendidikan yang layak. Yang pertama, kita mengadopsi sekolah yang ada di Sekolah Alam Bojongkulur dan memang cocok untuk anak-anak karena kita menerapkan belajar dengan alam pertama. Kedua, Tunas Mulia itu sebetulnya kita menganggap bahwa anak-anak pemulung itu tunas-tunas yang selama ini terabaikan, selama ini tidak digarap, sehingga tunas-tunas itu seandainya tidak ada yang menumbuhkan itu akan mati. Tapi tujuan kita mendirikan dengan nama Tunas Mulia agar tunas-tunas yang tadi saya temukan di tumpukan sampah itu kita didik dan kedepannya harapan kami menjadi orang-orang yang mulia. Meskipun awalnya mendapat kendala, Nadam tak pantang menyerah. Pria lulusan Fakultas Ilmu Peternakan di Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto ini tetap mendirikan sekolah alam dengan bantuan sang istri dan beberapa donatur. Ya, banyak sekali kendala-kendala pada awal mendirikan sekolah alam, ya termasuk karena kita sekolahnya tuh nggak di gedung ya. Ini sekolah yang sekarang udah cukup bagus. Kalau dulu kan kita hanya gubuk ya. Gubuk, benar-benar gubuk, bahannya dari bambu, atapnya dari daun-daun itu rumbia sama daun alang-alang. Itu jadi nggak layak sekali kalau disebut sekolah sebetulnya. Makanya anak-anak banyak yang ragu sekolahnya kalau hanya seperti ini. Tapi kita bekerja sungguh-sungguh meyakinkan ke anak-anak, ke orang tua. Sejauh ini, lebih dari 200 anak dibina di sekolah alam yang terdiri dari jenjang PAUD hingga SMP. Bagi anak-anak yang serius ingin melanjutkan sekolah ke jenjang berikutnya, akan dicarikan donatur maupun beasiswa. Pertama, harapan untuk sekolah ini mudah-mudahan guru-guru tetap sabar ya dan komit istiqomah untuk mengajar anak-anak pemulung. Mudah-mudahan kedepannya sebagai sarana ibadah lah. Kemudian kepada anak-anak tetap semangat ya, walaupun kita di tempat seperti ini, kita tetap bisa mempunyai cita-cita, bisa mempunyai mimpi, dan udah banyak yang membuktikan. Tetap semangat untuk berjuang. Melalui Sekolah Alam Tunas Mulia, Nadam mampu memberikan pendidikan gratis kepada anak-anak di sekitar TPA Bantar Gebang, serta dapat menciptakan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak. Lydia Agustin, Diau Malau, DAI TV. Salah satu siswa yang menuntut ilmu di Sekolah Alam Tunas Mulia adalah Algis Lestiani. Di usianya menginjak 11 tahun, ia sudah menjadi tulang punggung keluarga dengan memulung di kawasan pembuangan akhir sampah di Bantar Gebang. Sama halnya dengan anak-anak lain seusianya, Algis memiliki cita-cita yang tinggi. Dan untuk meraihnya, ia selalu berusaha untuk belajar di sekolah, meski jarak yang harus ditempuhnya cukup jauh. Mengejar cita-cita di balik bukit sampah. Itulah yang dilakukan oleh Algis Lestiani. Anak berumur 11 tahun ini adalah salah satu murid di Sekolah Alam Tunas Mulia Bantar Gebang. Di usianya yang masih sangat belia, Algis harus membantu orang tuanya mengais sampah di TPA Bantar Gebang. Meskipun demikian,
anak yang duduk di kelas 5 SD ini mengaku lebih senang bersekolah ketimbang bekerja. Enak, seneng gitu. Oh, banyak temennya, gurunya baik-baik. Di mata gurunya, Algis dinilai sebagai anak yang rajin dan cukup berprestasi. Meskipun jarak rumahnya dengan sekolah terbilang jauh, ia tetap rajin pergi ke sekolah demi menuntut ilmu. Algis itu anaknya cerdas ya menurut saya di antara anak-anak yang lain ya. Dia ceria kan hari-harinya. Terus kalau misalkan belajar itu dia cepat daya tangkapnya itu dibanding yang lain gitu ya. Seperti anak-anak pada umumnya, Algis memiliki impian dan cita-cita yang tinggi. Jadi desainer terkenal, desainer baju. Aku pengen naikin orang tua ke Mekah. Misalkan aku udah sukses. Sebagai orang tua, Rumini mendukung penuh keinginan Algis. Ia berharap anaknya terus bersekolah dan hidup sukses. Anak yang penurut, ya harapan saya semoga jangan kayak ibunya. Iya, pengennya sih sampai ya kalau bisa sampai kuliah gitu, sampai jadi kayak orang gitu. Kondisi ekonomi keluarga mengharuskan Algis berjibaku di tengah gundukan sampah dan bau busuk yang menyengat. Namun, hal tersebut tak membuatnya lupa akan pentingnya pendidikan. Lydia Agustin, Dio Malau, DAI TV. Pencerahan Nusantara itulah nama sebuah program yang menitik beratkan pada optimalisasi layanan kesehatan primer di Indonesia. Dengan melibatkan berbagai kalangan mulai dari masyarakat hingga para profesional, gerakan ini menjangkau berbagai wilayah di Indonesia. Ya, seperti apa kegiatan Pencerahan Nusantara dalam mengabdikan diri pada bidang kesehatan? Berikut liputannya. Pemerataan pembangunan menjadi salah satu cita-cita di era Indonesia merdeka. Hak warga dalam mendapatkan pelayanan umum seperti kesehatan belum sepenuhnya merata. Melihat realita ini, Kantor Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia untuk Millennium Development Goals menggagas gerakan Pencerahan Nusantara. Gerakan ini merekrut anak-anak muda yang mempunyai kompetensi sekaligus rasa peduli terhadap sesama. Mereka yang terpilih akan menjadi tenaga bantu kesehatan di daerah terpencil di seluruh Indonesia. Misinya untuk membenahi kualitas pelayanan kesehatan dasar di masyarakat setempat. Pencerahan Nusantara itu sebuah gerakan untuk memperkuat layanan kesehatan primer di daerah-daerah terpencil di Indonesia. Layanan primer itu jadi di puskesmas. Caranya adalah dengan mengirimkan tenaga kesehatan yang masih muda ke daerah-daerah terpencil tersebut yang sebelumnya kami seleksi dan kami beri pembekalan yang cukup. Mengambil nama yang sama, program Pencerahan Nusantara merupakan program untuk melakukan optimalisasi layanan kesehatan primer di Indonesia yang bersifat lintas sektoral. Gerakan ini mengajak tenaga kesehatan, masyarakat, relawan, pemerintah, sektor swasta, lembaga swadaya masyarakat, dan pemuda untuk bersama-sama memperkuat sistem pelayanan kesehatan primer di Indonesia. Karena awal mulanya memang kesehatan, jadi seringkali kami masuknya lewat kesehatan reproduksi, kesehatan ibu dan anak, kesehatan lingkungan. Tapi dari situ kami kemudian melihat potensi apa aja sih ada di daerah gitu. Misalnya kalau ternyata daerahnya punya banyak sumber daya yang bisa dikelola gitu, kita berikan pelatihan sederhana mengenai pengelolaan keuangan, entrepreneurship gitu. Jadinya memang apa yang dimulai dari kesehatan kemudian merambah kemana-mana. Sejauh ini terdapat 101 alumni Pencerahan Nusantara yang terbagi ke dalam 3 generasi. Sejak 3 tahun terakhir, para alumni tersebut disebar ke 7 daerah di Indonesia dan menjalankan masa bakti selama 1 tahun. Dari 3 angkatan yang terdahulu ini sebenarnya asalnya macam-macam banget. Ada yang dari Aceh, ada yang dari Papua, ada yang dari Jawa, Kalimantan, Sulawesi. Mereka itu latar belakangnya kebanyakan memang kesehatan. Karena dalam tim itu terdiri dari dokter, bidan, perawat, dan 2 pemerhati kesehatan. Tapi tidak hanya orang yang latar belakang kesehatan yang bisa ikut, karena justru pesan yang ingin kita sampaikan adalah kesehatan itu adalah tanggung jawab semua, bukan hanya orang-orang kesehatan. Jadinya di antara mereka ada juga yang latar belakangnya sastra, latar belakangnya psikologi, gitu. Melalui gerakan Pencerahan Nusantara, diharapkan dapat membantu memperbaiki kualitas pelayanan kesehatan di daerah-daerah terpencil di seluruh Indonesia. Elfrida Aulia, Yoga Pratama, DAI TV, Jakarta. Ya, selanjutnya kita akan membahas tentang keberadaan ambulans gawat darurat gratis di Jakarta. Namun setelah jeda berikut, tetap bersama kami di Halo Indonesia.